Salam semua sahabat Sumbo Trader. Kembali lagi ya di channel Sumbo Trader yang selalu membahas tentang candlestick, membahas candlestick secara detail sehingga kita bertrading bisa di mana aja, mau di option, mau di forex, mau di future market bisa kita trading. Nanti kita akan bahas terus-terusan di channel ini ya. Karena di video terakhir itu saya sudah membahas tentang gambaran itu future market itu gambarannya apa sih? Apa sih future market itu udah bahas di sana ya. Future market crypto tentunya ya. Uh, saya udah bahas di situ apa itu future, bagaimana cara melakukan trading di sana, bagaimana sistemnya. Nah, di kali ini kita akan lanjut bahas tentang future market tapi kita akan lebih condong untuk sistem open posisinya, teknikalnya apa? Teknikal untuk open posisinya, bagaimana cara membaca candlenya di time frame yang lebih besar, 15 menit ya. Kita akan coba nanti. Dan kalau untuk membahas tentang option, nanti di video berikutnya nggak apa-apa. Nanti saya selang-selingi aja ya tentang option, tentang future market maupun yang lainnya gitu. Nah, kalau teman-teman di sini banyak yang belum paham apa itu future market gitu kan. Untuk hal-hal yang sederhana teman-teman silahkan cari tahu sendirilah ya. Jangan, supaya nanti pembahasannya jangan terlalu banyak gitu. Ini kan fokusnya kita ke arah teknikal. Kalau misalkan tentang hal-hal yang sederhana, contoh nih kan bisa tinggal cari di YouTube ataupun di Google, pasti banyak penjelasannya kok. Kalau teman-teman mau bertrading di crypto future market ya, teman-teman pelajarin dulu tentang istilah-istilah yang ada di sana gitu. Misalkan apa itu koin kripto, apa itu cryptocurrency, apa itu stable coin, apa itu blockchain, apa itu uh, leverage gitu-gitu ya. Istilah-istilah itu kan ada sehingga teman-teman udah paham duluan artinya. Nah, sehingga pembahasannya lebih lancar. Nah, di sini kan di masalah broker, silahkan pakai apapun yang teman-teman sukain gitu. Di sini saya tidak mempromosikan broker manapun, tapi yang sedang saya pakai ya Binance sama Bybit ya. Di video ini, maaf videonya itu portrait ya, nggak bisa landscape. Jadi uh, tangkapan layarnya kurang lebar ya, karena ini dari handphone ini nggak bisa di landscape. Kalau misalkan kayak di video di option kan bisa di landscape, jadi makanya agak panjang gitu lebar videonya. Tapi istinya teman-teman, suaranya jelas, gambarnya juga bisa kelihatan dengan baik ya. Nah, di sini kan di Binance ini lengkap banget fiturnya. Mau teman-teman mau tradingnya apa sih? Kalau mau investasi, uh, bertradinglah di market spot. Di sini kan ada market spot kan. Artinya apa yang mau teman-teman sukain untuk trading kan, entah itu jangka pendek, jangka panjang. Tentunya teman-teman mau membeli Bitcoin, ngehold untuk 2-3 tahun ya boleh juga. Jangka panjang ya bisa beli di sini Bitcoinnya. Kalau mau jangka pendek, koin-koin yang lain silakan Ethereum atau apapun, atau di spot ya, model spot. Artinya itu 1:1. Artinya kalau di spot itu kan kalau harga koinnya itu naik, misalkan Bitcoin naik, baru kita dapat untung. Kalau turun ya rugi gitu. Tapi nggak ada istilah likuidasi. Likuidasi itu kan kayak di forex itu kan ada istilah margin call. Kenapa ada margin call ataupun likuidasi? Karena kalau kita bertrading di forex ataupun di future itu sistemnya kita ngutang. Apa sih maksudnya bang ngutang? Gini deh, sistem sederhananya gini. Kan kalau misalkan di forex ataupun di future kita kan bisa melipat gandakan untung. Kalau misalkan di spot market itu 1:1, artinya kalau kalau Bitcoin, misalkan Bitcoin naik 10% contoh ya. Misalkan investasikan misalkan duit teman-teman 100 juta, berarti 10% dari 100 juta teman-teman profit 10 juta gitu. Tapi di future market itu bisa teman-teman gandakan gitu. Misalkan kalau 10 kali leverage-nya 1:10, artinya leverage-nya 10 kali, artinya kalau Bitcoin-nya naik 10%, nah lalu teman-teman itu pakai leverage 10 kali, berarti
untungnya teman-teman itu bukan 10%, tapi 10% kali 10 kali. Jadi 100%, seperti itu ya. Nah, ini saya catat nih, leverage-nya. Leverage-nya kan 10 kali misalkan. Jadi kalau dia naik, dia 10% kali 10, 100%. Tapi misalkan kan teman ambil posisi naik nih, Bitcoin-nya naik. Itu kalau di future market ya, kita bahas future market. Dia naik 10%. Artinya teman-teman profit 100%. Tapi kebalikannya juga ada resikonya. Kalau kita pakai leverage yang gede, misalkan kalau dia turun 10%, kita bikin naik kan 10%, tiba-tiba dia Bitcoin turun 10%, artinya teman-teman loss-nya juga bukan 10%, tapi loss-nya 100%. Artinya teman-teman kehilangan semua uangnya 100%. Itu. Jadi semakin gede leverage yang kita pakai, maka risikonya juga akan semakin besar gitu. Itulah kalau enaknya bertrading di fleksibelnya itu bertrading di future market gitu. Tapi kalau mau aman, nggak mau kena berisiko. Nah, makanya kalau tiba-tiba turunnya lebih dari 10%, itulah yang namanya likuidasi. Artinya teman-teman itu hilang duitnya, dipaksa jual, hilang. Karena teman-teman bisa ngambil posisi karena utang ke exchanger. Tapi kalau kita kena likuidasi, aset kita hilang gitu. Tapi kalau kita bertrading di spot market, itu nggak akan pernah hilang gitu. Mau misalkan Bitcoinnya turun 10%, turun 20%, tapi naik lagi 50%, koin kita tetap ada. Itu namanya. Kayak gitu istilahnya. Jadi sebanding dengan risikonya. Tapi enaknya kalau kita udah memahami ilmu candlestick, kita bertrading dengan akurasi yang lebih tinggi, kita bisa melipat gandakan profitnya di situ. Itu enaknya ya. Contoh nih, pada saat ini harga Bitcoin berapa? Di angka berapa? Ini kan di angka 20 ini saya coret nih. 23.800 sekian. 23.800 per satu Bitcoin, ya kan? Kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 357 juta, ya kan? Ini candlestick-nya gimana? Per time frame ini saya ambil per time frame 1 jam. Ini kan bisa nih hitungannya nih. Time frame berapa? 15 menit, 1 jam, 4 jam, 1 hari bebas. Itu kalau 15 menit ya bentuk candle seperti ini. Kalau time frame 1 jam bentuk candle seperti ini. 4 jam begini. 1 hari begini, kayak gitu. Nah, yang mau kita contohkan satu analisa sumbu trader kalau pakai strategi lapisan inti, kita contohkan di time frame berapa menit. Karena kita contohkan, saya bilang di time frame 5 menit, 15 menit sama 1 jam bisa. Tapi biar jangan terlalu lama, ya kan. Kita coba di time frame yang 5 menit aja. Contohin aja ya. Nah, nih. Kita contohkan nih. Kalau kita mau trading ini kan artinya per satu candle ini 5 menit, 5 menit, 5 menit. Kalau per satu, kenapa nggak 1 menit? Ya susah. Kalau per 1 menit itu ada juga, kalau candlenya ada, tetap ada di sini 1 menit. Tapi kalau kita trading, kan kita hit profitnya kita per berapa persen dia naik atau berapa persen dia turun. Kalau misalkan tradingnya di sini, kita udah kemakan fee. Karena begitu kita open masuk market, kita akan dikenakan fee sebesar berapa tergantung brokernya. Tapi nggak setinggi forex, intinya gitu. Kita 0,04 sampai 0,1% dari open posisi kita. Misalnya kita open posisi 10 juta nih. Ya, dari segitu, kalau misalnya kita tradingnya per 1 menit yang di strategi lapisan inti yang saya pakai di option, yang strategi C1, itu misalkan kita analisa ini naik nih. Anggaplah di candle ini naik. Memang dia naik, tapi profitnya itu nggak terlalu kecil untuk menutupi fee-nya nggak dapat gitu. Tapi untuk mempermudah hal itu, untuk bisa mendapatkan profit itu dipotong bersih sama fee, kita harus naikkan time frame supaya lebih ada dapat gitu. Jadi berapa time frame berapa?
Anggaplah kan saya bilang di strategi sumbu trader udah bisa dapat yang 5-15 menit gitu. Anggaplah di time frame 5 menit nih. Di 15 menit deh, 15 menit. Nih. Kalau kita trading, kalau saya sambil bikin video gini sambil saya praktekkan, mungkin agak susah ya karena terlalu lama nunggu. Tapi saya buat analisanya aja cara open posisinya. Nanti di next video boleh deh langsung open posisi karena kalau saya tungguin terlalu panjang videonya. Tapi analisanya tetap sama dengan BSG. Hanya saja C1-nya itu bagaimana perhitungannya itu yang belum saya publish ya. Jadi gini, teman-teman. Nah, coba misalkan kita ambil contoh ya, ambil contoh. Kalau kita mau trading di sini, ya kan? Karena ini bukan di 1 menit, agak lama dia prakteknya. Kita ngelihat prakteknya. Karena kita mesti nunggu kepanjangan nanti videonya. Jadi saya ambil, misalkan ini kita mau trading di sini. Maaf, kita mau trading di sini. Trading di sini. Ini kan dari segi body, ini ke atas. Sumbunya ke atas. Grafiknya juga ini ke atas. Maka di time frame 15 menit kita akan open posisi di sini ke atas. Gitu. Nah, profitnya berapa tergantung ke atasnya itu naiknya berapa persen. Ya kan? Nanti akan ketahuan pas open posisi sama leverage yang kita pakai berapa banding berapa. Kan gitu kan. Misalkan kalau leverage di BTC kita pakai 1:50 misalkan. Artinya kalau dia naik ke atasnya itu anggaplah 0,1% gitu. Ya 0,1% naiknya ya. Di candle yang ini naiknya ke atas 0,1%. 0,1% dikali 50 berarti sekitar 5% kita naik. Artinya kalau kita open posisi dengan dana kita 10 juta, kita akan profit di candle ini sebesar 5% dari 10 juta. Yaitu kira-kira berapa? 500.000 dalam candle 15 menit ini. Gitu. Makanya tapi kalau profitnya kalau naiknya tipis tentu ya untungnya juga tipis gitu. Kalau di option kan kalau mau naik turunnya tipis atau tebal ya untungnya sama gitu. Itu bedanya. Tapi di sini fee-nya sangat kecil. Kalau per kali open posisi cuma paling 0,1. Itu nggak nyampe segitu biasanya. Nah, kalau misalkan di option sebenarnya fee-nya itu gede banget, teman-teman. Contohnya teman-teman mau profit nih, bikin 1 juta open posisi. Kalau profit teman-teman kan 0,8%, 80% daripada 1 juta yang didapatkan. Sementara kalau loss semua. Artinya fee-nya itu gede buat broker. 20%, gede kan? Gitu. Tapi makanya trading di option itu, kalau teman-teman nggak punya strategi yang benar-benar bagus, jangan pakai sistem martingale atau tradingnya barbar gitu. Karena itu akan lama-lama artinya teman-teman bakal loss gitu. Kalau di sini cukup fair gitu ya. Nah, kita perhatikan aja berarti ini sekarang jamnya 8.41 ya. Sampai 8.45 kan ada pindah candle. Pas perpindahan candle itu kita profit berapa? Atau kalau teman-teman udah lihat naiknya pas tinggi, ambilnya pas di sini juga kalau udah yakin boleh di close posisi. Kan nggak termakan sama waktu. Beda di option. Kita harus fight dalam waktu. Misalkan time frame 15 menit harus di closing candlenya kita perhitungan profit atau enggak kan. Kalau di sini enggak, kalau misalkan udah tiba-tiba naiknya kencang, pas di sini baru tutup posisi boleh juga. Enggak harus, kalau ini kan nih sekarang jam 8.41 berarti ada 4 menit lagi kan. Kalau mau udah puas di sini open tutup posisi aja. Tapi kalau misalkan belum puas tunggu sampai di 8.45 karena analisa kita candle ini pasti hijau. Analisa sumber trader gitu. Nah, kita perhatikan aja nih. Dari segi BSG kan tadi kita hitung ini udah ke atas tuh. Gitu.
Nah, bagaimana cara teknikal membaca BSG, body, sumbu, sama kerapi, kan di YouTube sudah ada gratis, saya kasih tahu. Kalau basicnya ada di yang kelas yang 2 juta ya. Tapi kalau mau expert yang benar-benar paling tertinggi itu kan ada di yang strategi yang sisa satu lagi yang lapisan inti itu ya. Ya silakan kalau kalian berminat ya. Nah, itulah cara bermain di market future kurang lebih. Nah, untuk nanti berikutnya video kalau mau butuh cara deposit bagaimana ya saya buatkan videonya. Sebenarnya kalau itu ada banyak di ini sih di apa namanya di YouTube juga, cari banyak cara bikin akun. Saya nggak bikin link ini ya, link apa namanya, link affiliate, nggak ada begitu begitu. Murni ini pembahasan netral aja tentang candlestick ya. Itulah ya, untuk saat ini kita bertrading di market future. Kalau mau live open posisi, maksudnya saya bikin video open posisi, paling nanti saya bikin video berikutnya, tapi saya percepat karena kalau 15 menit videonya kan candlenya dilihatin kan kelamaan gitu. Tapi durasinya dipercepat, nanti misalkan open posisi langsung di saldonya langsung kita lihat berapa persen kita naik. Saya akan praktekkan di video berikutnya ya. Sama saya selang-selingin juga nanti berikutnya tentang video di option nggak apa-apa. Tapi intinya channel ini berbagi tentang candlestick. Pahami, tak pelajari body, sumbu, sama grafik ya. Oke, nanti saya akan tutup video ini kalau udah perpindahan candle ya, sekitar 2 menit lagi. Silahkan kita perhatikan aja. Nah, ini pasti akan hijau itu. Nah, analisanya kebetulan bang. Silahkan pelajari dulu semua video saya yang di bawah-bawah ini ya. Kebetulan apa enggak setiap analisa yang saya lakukan gitu. Kalau mau lebih banyak open posisi, nanti saya akan praktekkan kok di sini. Langsung saya praktek langsung di saldo ya, saldo yang di future market ini ya. 1 menit lagi kita lihat aja. Nah, itu dia. Kita lihat di sini. Kan kalau misalnya kita paksakan closingnya itu di apa namanya, di sini pas perpindahan candle bisa jadi ini kecil atau begitu doji kan, profitnya lebih sedikit. Tapi kalau pas lagi udah gede bodinya di atas, kita cut profit di sini maupun belum sampai 15 menit, entah itu masih 5 menit tapi udah sampai di sini, udah puas kira-kira dapat profit misalkan sekian persen, ya udah tutup aja di situ kayak gitu teman-teman. Kayak gitu enaknya di future market, nggak kayak di option ya. Nah, udah pindah kan candlenya kan hijau kan, nah itu tuh. Kalau di option kan kita harus dipaksa, harus selesai waktunya, fight sama waktu gitu. Kalau di sini bebas. Ya itu ya serunya. Kalau untuk di video yang future market itu masih eksklusif, belum pernah saya sebar kemana-mana, termasuk buat yang beli yang 99 juta yang kemarin itu juga saya belum kasih tahu. Cuma saya udah cerita tentang gambaran kasarnya ya. Tapi nanti kalau untuk ini belum saya share, tapi nanti akan saya bikinlah penawaran khusus untuk ini, karena ini adalah update terbaru dari Sumbu Trader ya. Tapi kalian sepertinya masih menantikan video saya tentang yang option yang 1 menitan. Saya akan bikin nanti berikutnya. Tetap ditunggu di channel ini, kita akan ahli dalam